Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu sekalian? Mudah-mudahan masih dalam keadaan sehat ya. Nah, video ini video lanjutan dari yang kemarin, dari konsep nilai mutlak. Hari ini ibu akan menjelaskan contoh soalnya dengan berbagai macam. Nah, mungkin langsung saja sebelum kita mulai, ibu akan memberikan materi yang kemarin untuk mengingatkan kalian semua. Apa materi yang kemarin, masih ingat? Yaitu tentang materi kita kemarin, yaitu tentang konsep nilai mutlak. Ya, konsep nilai mutlak. Nah, ibu ingin kalian mengingat kembali nih, apa kemarin konsep nilai mutlak itu. Definisinya yaitu nilai mutlak X sama dengan, artinya itu dia akan bernilai X untuk X-nya besar dari 0, besar sama 0, artinya X sumbu positif. Lalu dia akan bernilai negatif untuk X-nya kecil dari 0. Ini konsep yang harus kalian ingat. Nah, contohnya untuk angka kemarin, misalnya negatif 3, nilai mutlak dari negatif 3 sama dengan 3, karena negatif dari negatif 3 adalah 3. Lalu nilai mutlak dari 10 adalah 10. Misalnya kalau nilai mutlak dari negatif 1/2, berarti nilai mutlaknya 1/2. Nah, itu yang kemarin. Oke, lalu untuk hari ini, untuk hari ini, Ibu akan menjelaskan contoh soal yang melibatkan persamaan nilai mutlak. Nah, persamaan nilai mutlak contohnya seperti apa? Dia tetap ya menggunakan sifat ini, menggunakan sifat yang ini, menggunakan sifat yang ini, dan contohnya misalnya tentukan nilai X dari persamaan berikut. Misalnya contoh perintahnya, tentukan nilai X dari, nah kita punya, ibu ada beberapa contoh soal. Yang pertama yaitu nilai mutlak dari 3x plus 2 sama dengan 5. Nah, ini kalian disuruh untuk mencari nilai X. Nah, bagaimana caranya? Berangkat dari definisi yang sudah kita bahas yang ini, definisi ini. Nah, bahwa nilai mutlak itu ada dua, artinya positif satu dan negatif satu. Begitu juga dengan ini, berarti kita menjabarkan dengan dua langkah. Jadi 3x plus 2 ini untuk membuka kurung mutlaknya, itu artinya satu dia bernilai positif 5, satu dia bernilai negatif 5. Jadi kita kerjakan satu persatu. Berarti 3x plus 2 sama dengan 5. Ini untuk yang pertama. Kita selesaikan. Nah, bagaimana cara menyelesaikan ini kemarin? Nah, ya, X-nya itu kita tinggalkan di sebelah kiri sendiri. Jadi 2-nya pindah ke samping menjadi negatif karena semulanya positif. 5 kurang 2, berarti 5 kurang 2 berapa? 3. Lalu X saja sama dengan 3/3 dibagi sama yang di sini. Nah, berarti X sama dengan 1. Itu baru yang pertama. Belum selesai ya. Nah, lalu yang keduanya untuk 3x sama dengan negatif 5. 3x plus 2 sama dengan negatif 5. Dengan cara yang sama kita selesaikan. Negatif 5 dikurang 2. Berapa negatif 5 dikurang 2? Negatif 7. Berarti X-nya sama dengan negatif 7/3. Berarti barulah kita ketemu bahwa nilai X-nya, himpunan penyelesaiannya adalah 1 dan negatif 7/3. Nah, seperti itu kalau kita disuruh untuk menentukan nilai X. Nah, paham? Masih belum? Nah, Ibu kasih contoh soal satu lagi ya. Untuk kalian lebih paham, Ibu kasih contoh soal satu lagi, yang B. Contoh soalnya misalnya kalau begini bagaimana? 5x tambah 4, nilai mutlak dari 5x tambah 4 sama dengan negatif 3. Nah, ini bedanya yang negatif 3-nya nih yang negatif. Nah, bagaimana? Cara penyelesaian tetap sama. Berarti dia ada 5x, penyelesaiannya ada 2. Ada satu untuk negatif 3, satunya lagi positif
3. Kita selesaikan satu persatu. 5x plus 4 sama dengan negatif 3. Berarti 5x sama dengan negatif 3. Ini pindah ke kiri kanan sama dengan negatif 4. Jadi 5x, negatif 3, negatif 4 berapa? Negatif 7. Berarti x-nya negatif 7 per 5. Nah, satu lagi, untuk sebelahnya, yaitu ketika 5x tambah 4 sama dengan 3. Jadi 5x saja sama dengan 3 dikurang 4. Jadi x saja sama dengan 5x sama dengan negatif 1 dan x sama dengan negatif 1/5. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah negatif 7 per 5 dan negatif 1/5. Nah, itu ya. Itu untuk bentuk yang pertama dari persamaan nilai mutlak. Nah, kita lihat bentuk soal yang lainnya. Nah, untuk contoh yang ketiga, yang C. Nah, bagaimana cara menghitung nilai mutlak yang seperti ini? Nilai mutlak dari 2x kurang 1 per 4x plus 3. Nah, caranya sama seperti yang tadi. Kita tetap menjabarkan walaupun fungsinya bentuknya pecahan. Kita menjabarkan 2x kurang 1 per 4x plus 3. Itu dia akan sama dengan nilainya positif 1 dan negatif 1. Nah, jadi kalian tinggal mengerjakannya satu per satu. Nah, kita coba kerjain yang pertama ya. Berarti 2x kurang 1 per 4x tambah 3 sama dengan 1. Ini yang pertama. Nah, cara penyelesaian ini bagaimana? Dengan mengali silang. Mana yang dikali silang? Ini, kali silang. Nah, 1 ini kan dia nggak ada per tuh. Jadi 1 ini kalau bilangan saja tidak ada penyebutnya. Berarti dia penyebutnya 1. Berarti hasil kali silangnya adalah 1 dikali 2x kurang 1. Berarti 2x kurang 1. Tetap ya. Lalu satunya lagi dikali 4x tambah 3. Jadi tetap karena dikali 1, jadi tetap. Nah, kalau seperti ini kita tinggal menyamakan. Yang x-nya kita pindahkan semua ke sebelah kiri, yang tidak ada x kita pindahkan sebelah kanan. Berarti negatif 1 ini pindah ya. 4-nya pindah ke kiri. Berarti 2x kurang 4x sama dengan 3. Negatif 1-nya pindah jadi positif 1. 2x kurang 4x jadinya negatif 2x sama dengan 3 plus 1, 4. Jadi x saja sama dengan 4 bagi negatif 2. Jadi x-nya sama dengan negatif 2. Ini baru yang bagian pertama. Lalu bagian yang keduanya sama kayak tadi juga, seperti sama. 2x kurang 1 per 4x tambah 3 sama dengan negatif 1. Dikali silang, ini adalah per 1, berarti dikali silang jadinya 2x kurang 1. Karena dikali 1 jadi dia tetap ya. Nah, kalau ini, karena dia negatif 1, berarti negatif 1 dikali 4x plus 3. Jadi kalau negatif 1 dikalikan, negatif 1 kali 4x, berarti negatif 4x. Negatif 1 dikali 3, jadinya negatif 3. Ini diturunin, yang 2x kurang 1-nya. Lalu kita samakan seperti tadi, pindahkan yang x-nya ke sebelah kiri semuanya. Berarti negatif 1 ini pindah ke kanan nanti ya. Negatif 4x pindah ke kiri, jadinya positif 4x. Lalu negatif 3 ini tetap, ini pindah jadinya positif 1. 2x plus 4x jadinya 6x, min 3 plus 1 negatif 2x sama dengan negatif 2 per 6. Hasilnya min 1 per 3. Jadi himpunan penyelesaiannya, maaf ya di sini ya, karena nggak cukup ke bawah, HP-nya adalah, himpunan penyelesaiannya adalah negatif 2 dan negatif 1 per 3. Itu untuk soal yang C. Nah, paham kira-kira? Nah, kita lanjut ya ke bentuk soal yang berikutnya, yang D. Nah, kita lihat yang D ini. Bagaimana kalau nilai mutlaknya 2 dikurang 8x sama dengan 22. Nah, ini. Sebenarnya ini lebih sederhana daripada yang C. Jadi sama dengan pengertian yang tadi, kita tetap membukanya dengan membuat pengertiannya tadi apa? Plus 22 dan negatif 22. Nah, bagaimana penyelesaiannya?
Penyelesaiannya tetap ya, 1/1, berarti 2 dikurang 8x sama dengan 22 terlebih dahulu. Lalu yang x-nya tetap di kiri, yang nggak ada x-nya pindah ke kanan. Ini kan 2 ini kan positif, berarti pindah ke kanan menjadi negatif. Berarti dia negatif 8x sama dengan 22 dikurang 2. Berarti negatif 8x sama dengan 22 kurang 2, 20. Dan x sama dengan, nah ini dibagi dengan negatif 20/8. Berarti hasilnya negatif, sama-sama dibagi 4, 5/2. Itu untuk yang pertama. Dan untuk yang keduanya persis sama ya, 2 dikurang 8x sama dengan negatif 22. Nah, pindahnya seperti tadi, negatif 8x sama dengan negatif 22 dikurang 2. Berarti negatif 8x sama dengan negatif 2, negatif 22, negatif 2 berarti negatif 24. Jadi x saja sama dengan negatif 24 per negatif 8. Negatif bagi negatif jadinya positif. 24 bagi 8, 3. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah negatif 5/2, 3. Nah, itu ya. Itu untuk contoh yang D. Ibu rasa 4 contoh cukup ya. Jadi coba kalian kerjakan latihan. Cuman mau berapa soal? 4 juga. Coba ya latihan ya. Latihannya 3 lah ya. 3. Yang pertama, perintahnya sama ya, tentukan nilai X. Bagaimana kalau soalnya nilai mutlak 4x plus 7 dari sama dengan 7. Lalu yang kedua, nilai mutlak 5 kurang 2x sama dengan 11. Dan yang ketiga, nih, x tambah 2 per x kurang 2 nilai mutlaknya sama dengan 5. Nah, ini ya. Coba dikerjakan di 3 soal ini ya, nanti dikumpulkan ke ibu. Oke, mungkin demikian video pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan kalian paham. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan langsung tanyakan sama ibu juga boleh. Tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.